Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang. Teman lama sekarang memimpin di Institut Madani Nusantara, Prof. Endin Nasruddin. Boleh beri tepuk tangan untuk beliau. Dan seluruh keluarga besar Institut Madani Nusantara serta para alim ulama yang hadir bersama di sini semuanya. Tadi disebutkan Abah Fatah dan seluruh ulama satu-satu yang mohon izin tidak disebutkan, Pak Udin dan Ibu. Kemudian juga seluruh sivitas akademika termasuk para mahasiswa. Mana mahasiswanya di sini? Nah, itu mahasiswa dia. Ya. Ini bedanya Pak, kalau kiai disebut nggak ada gitu, nggak ada Pak. Kalau mahasiswa disebut langsung gitu. Adik-adik semua terima kasih, Prof. Endin, terima kasih kesempatan untuk silaturahmi. Memang ini kalau sudah perjalanan begini, itu seringkali tantangannya di waktu. Tapi kita ingat-ingat, insya Allah ini bukan perjumpaan yang terakhir. Sesuai dengan kebiasaan dalam organisasi ya. Setelah kita umumkan, kita rapikan di dalam, konsolidasi nanti antar pengurus DPP Nasdem, DPP PKB, DPP PKS. Kemudian merancang hal-hal yang penting untuk ke depan, sosialisasi, publikasi, ya kira-kira itulah yang akan dilakukan ke depan. Anies membawa perubahan. Nah, ini menjadi pintu kita untuk masuk, bahwa problem-problem rejim yang lalu itu banyak bermasalah, ya kan? Baik di semua sektor itu bermasalah. Jadi kita meletakkan harapan kita kepada Anies bahwa ada perubahan, ada agenda-agenda perubahan. Pertama kita harus lihat track record Anies. Kita yakin, saya yakin-yakinnya bahwa Anies adalah pemimpin yang adil. Kedua, Anies adalah pemimpin yang menjaga marwah kewenangannya untuk tidak diperjualbelikan. Mulai dari aspek ideologis, aspek performance, dan itu kemudian tinggal diuji nanti bagaimana kemudian efektivitas dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar. Karena bagaimanapun juga pasangan ini memberikan efek kecil yang cukup, memberikan surprise bagi banyak pihak, bukan hanya masyarakat, tetapi juga para aktor politik di Indonesia, sehingga seringkali kemudian efek kecil itu menjadi informational input yang sedikit banyak akan mendongkrak elektabilitas seseorang. Ada survei yang khusus untuk kalangan Nabi dari sebuah lembaga, saya lupa. Jadi dari kalangan Nabi memilih siapa untuk jadi cawapres, entah di Anies, entah di Ganjar, entah di Pak Prabowo ya. Salah satu nama yang tertinggi ya adalah Caimin. Jadi memang ada nama yang muncul, Hovifa, ada Pak Mahfud. Nah, Caimin ini menurut seingat saya itu termasuk yang tertinggi. Nah, sehingga sebetulnya dia juga diharapkan dari kalangan Nahdien. Nah, oleh karena itu setelah ini kita khususnya tentu saja PKB ya, dan kita yang koalisi. Kunjungi Rembang, Anies disambut putra Mbah Maimun, dan Anies dipanggil sebagai presiden. Rembang, bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Al-Anwar dan Mahadu Ulum Asy Syariah, MUS, Rembang, Sarang,
Rembang, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Kedatangan tersebut merupakan kali kedua setelah 2013 lalu, dan Anies mendapat sambutan hangat dari para putra Mbah Maimun yakni Kiai Haji Najih Maimun, Kiai Haji Idror Maimun, Kiai Haji Abdur Rauf Maimun. Kami kembali ke sarang ini untuk silaturahmi dengan Kiai Haji Muhammad Najih Maimun, Kiai Haji Idror Maimun, Kiai Haji Abdur Rauf Maimun dan para ulama lainnya. Kami bersyukur bisa berjumpa dengan keluarga dan bertemu dengan para santri di sini, ucap Anies. Anies juga menjelaskan kedatangan untuk memohon doa restu, wejangan, serta nasihat dari para alim ulama. Apalagi kini Anies tengah mendapat amanat sebagai baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kami datang untuk mohon doa, nasihat untuk amanah besar yang sedang kami emban. Insya Allah ini jadi bekal untuk perjalanan kami ke depan, terangnya. Selain itu, para kiai di pesantren Al-Anwar juga menitipkan pesan khusus untuk Anies agar senantiasa ingat kewadah Allah SWT dan Nabi besar Muhammad SAW. Kami dipesankan untuk selalu dekat pada Allah SWT, jangan lewatkan zikirnya, jangan lewatkan istighfarnya, jangan lewatkan sholawatnya, itu yang dipesankan oleh beliau, ungkap dia. Selain mendapatkan wejangan, Anies juga diberikan sebuah tongkat komando oleh Gus Najih. Tongkat tersebut merupakan tongkat yang kerap dibawa Kiai Najih. Mantan Gubernur DKI tersebut juga berkesempatan untuk memasuki kamar ulama legendaris Indonesia Kiai Haji Maimun Zubair. Kesempatan tersebut tak dilewatkan Anies untuk berdoa kepada Allah SWT. Kunjungi Rembang, Anies disambut putra Mbah Maimun, dan Anies dipanggil sebagai Presiden. Rembang, bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Al-Anwar dan Mahadu Ulum Asy Syariah, MUS, Rembang, Sarang, Rembang, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Kedatangan tersebut merupakan kali kedua setelah 2013 lalu, dan Anies mendapat sambutan hangat dari para putra Mbah Maimun yakni Kiai Haji Najih Maimun, Kiai Haji Idror Maimun, Kiai Haji Abdur Rauf Maimun. Kami kembali ke sarang ini untuk silaturahmi dengan Kiai Haji Muhammad Najih Maimun, Kiai Haji Idror Maimun, Kiai Haji Abdur Rauf Maimun dan para ulama lainnya. Kami bersyukur bisa berjumpa dengan keluarga dan bertemu dengan para santri di sini, ucap Anies. Anies juga menjelaskan kedatangan untuk memohon doa restu, wejangan, serta nasihat dari para alim ulama. Apalagi kini Anies tengah mendapat amanat sebagai baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kami datang untuk mohon doa, nasihat untuk amanah besar yang sedang kami emban. Insya Allah ini jadi bekal untuk perjalanan kami ke depan, terangnya. Selain itu, para kiai di pesantren Al-Anwar juga menitipkan pesan khusus untuk Anies agar senantiasa ingat kewadah Allah SWT dan Nabi besar Muhammad SAW. Kami dipesankan untuk selalu dekat pada Allah SWT, jangan lewatkan zikirnya, jangan lewatkan istighfarnya, jangan lewatkan sholawatnya, itu yang dipesankan oleh beliau, ungkap dia. Selain mendapatkan wejangan, Anies juga diberikan sebuah tongkat komando oleh Gus Najih. Tongkat tersebut merupakan tongkat yang kerap dibawa Kiai Najih. Mantan Gubernur DKI tersebut juga berkesempatan untuk memasuki kamar ulama legendaris Indonesia Kiai Haji Maimun Zubair. Kesempatan tersebut tak dilewatkan Anies untuk berdoa kepada Allah SWT.